Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Samuel 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod. Sampai hari ini, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Dagon dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian ketika satu saat teman saya begitu membanggakan bagaimana pertemanannya. Dia selalu membanggakan bahwa teman-temannya ini keren dan semacamnya. Tetapi di satu kondisi Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami kesulitan, orang-orang yang dia banggakan itu justru tidak menolongnya, justru malah meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini juga kita bisa bersama-sama melihat bagaimana cara Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara mempermalukan Dagon, yaitu Allah orang Filistin pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ini bukan sebuah sekedar cerita begitu ya, bukan sekedar cerita sejarah, tetapi ini juga adalah suatu pembelajaran bagi setiap kita, supaya setiap kita bisa melihat tentang siapa yang benar-benar berkuasa di dalam hidup ini. Setelah Dagon dipermalukan, di sini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan mulai menimpakan tulah kepada orang-orang Filistin itu. Dikatakan bahwa mereka terkena borok yang menyakitkan, sehingga muncullah ketakutan di tengah-tengah kota itu. Dan mulai ada bencana terus mengikuti mereka kemanapun tabut Tuhan itu dibawa. Tabut Tuhan itu dibawa ke sini, Tuhan menimpakan tulah ke tempat itu. Tabut Tuhan dipindah, kemudian tulah itu terkena di daerah situ. Nah, di dalam kepanikannya ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang Filistin ini mencoba bagaimana caranya
mereka itu memindahkan tabut itu dari Asdod ke Gad, lalu dipindahkan lagi ke Ekron. Tetapi setiap kali tabut itu dipindahkan ke kota yang baru, nah, bukan justru membaik, tetapi malah petaka itu datang. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang mengajarkan kepada setiap kita bahwa apa? Bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Jika kita menolak Tuhan dan kita hidup melawan kehendak Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kita akan mengalami kehampaan dan kita akan mengalami penderitaan. Nah, setelah bencana melanda berbagai kota, orang Filistin pada akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa melawan Tuhan. Mereka tidak bisa melawan Tuhan orang Israel. Yang mereka inginkan adalah menyingkirkan tabut Tuhan, karena mereka takut akan hukuman yang lebih besar akan menimpa mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, bukannya justru bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yang mereka lakukan adalah mereka malah berusaha bagaimana menyingkirkan tabut itu dari tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sikap yang sering kali juga kita temui di dalam kehidupan manusia. Ketika Tuhan menegur setiap kita melalui berbagai keadaan, di sini kita bisa melihat ada berbagai macam respon. Apakah kita bertobat dan kembali mendekat kepada Tuhan, atau justru yang terjadi itu malah membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kepada setiap kita bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dagon, Allah orang Filistin, bisa saja dianggap kuat oleh orang Filistin pada zaman itu. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Allah orang Filistin, Dagon, pada akhirnya terbukti bahwa tidak berdaya di hadapan Tuhan Allah kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengandalkan sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan setiap kita. Kita sudah diperingatkan di dalam kehidupan kita, di dalam kondisi-kondisi yang ada, biarlah kita meresponi itu juga dengan respon yang menerima bahwa Allah mengingatkan kepada setiap kita. Bukan justru kita seperti orang-orang Filistin yang diperingatkan oleh Allah melalui kondisi yang ada, justru ingin menyingkirkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita senantiasa kembali kepada Tuhan, kita senantiasa mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarlah hidup kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang pada hari ini mengingatkan kepada setiap kami ya Bapa. Di dalam kehidupan kami seringkali secara tidak sadar kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami justru mengandalkan sesuatu yang menurut kami kelihatan, menurut kami bisa dirasakan, tetapi sebenarnya itu justru tidak menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, di dalam kehidupan kami disadarkan melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, supaya setiap kami dapat senantiasa dihindarkan dari berhala-berhala, dari sesuatu yang membuat kami justru melupakan Tuhan, membuat kami justru tidak mengandalkan Tuhan. Salah satunya adalah kesombongan, harta, jabatan, dan hal-hal lain yang dapat menghancurkan hubungan kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami senantiasa diingatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bersama-sama bersyukur. Hari ini ada saudari kita Ibu Miske Tamamilang yang berulang tahun. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa, hari ini kami dapat bersama-sama merayakan ulang tahun dari Ibu Miske ya Bapa. Bersyukur di dalam bertambahnya usianya ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai, Engkau yang senantiasa memimpin bagaimana panggilannya yang terus menerus tetap kuat ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa membukakan jalan supaya
ada ladang pelayanan yang dapat dikerjakan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam keluarganya, biarlah Ibu Miske dapat menjadi ibu dan juga istri yang senantiasa takut akan Tuhan, mendidik anak dan juga menjadi penolong yang setia bagi suaminya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapak. Pekerjaan mereka biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan di dalam pekerjaan mereka untuk keluarga ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pertumbuhan iman keluarga ini, biar Engkau yang senantiasa memimpin, Engkau yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.